Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok teman saya yang sebelumnya, dan kami akan memberikan jawabannya pada hari ini. Pertanyaan pertama dari Nadia Jumirnasi. Apa saja fungsi struktur dari apotek tersebut? Pertama, pemilik. Pemilik tugas pemilik yaitu mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap segala aktivitas yang terjadi di apotek Fajar Pharma. Kedua, kasir. Bertugas mempersiapkan segala obat yang diperlukan untuk dijual kembali kepada konsumen, melayani permintaan dan pembelian obat dari pembeli dan penyusun laporan kepada pemilik apotek. Pertanyaan kedua dari Suhail Firjatullah. Pertanyaannya adalah, di mana lokasi apotek Fajar Pharma tersebut berada? Jawabannya adalah di Jalan Raya Kosambi, Kelari, Karawang Timur. Pertanyaan ketiga dari Hasrah Tiara. Pertanyaannya adalah, pada tahun berapakah apotek Fajar Pharma dibangun? Jawabannya adalah pada tanggal 25 November tahun 2003. Pertanyaan keempat dari Rizky Fitrianto. Pertanyaannya adalah, kenapa di struktur organisasinya tidak ada administrasinya? Jawabannya adalah karena di struktur organisasinya kami lakukan melalui kasir, tidak melalui administrasi. Tetapi sebenarnya sama saja, cuma di sini kami menggunakan kasir untuk melakukan pengadministrasinya. Pertanyaan kelima dari Dea Morista. Pertanyaannya adalah, apa jenis spesifikasi bentuk dokumen keluaran dan dokumen masukan dari apotek tersebut? Jawabannya adalah, jenis dokumen keluarannya adalah nota bon penjualan, dan jenis dokumen masukannya adalah faktur pembelian. Pertanyaan keenam dari Nisadha. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem penjualan yang dilakukan oleh apotek Fajar Pharma? Jawabannya adalah, pada proses ini biasanya pembeli datang langsung ke apotek Fajar Pharma, kemudian pembeli atau konsumen menyebutkan jenis obat dan atau merek obat yang diperlukan, termasuk jumlahnya. Kemudian bagian kasir memberikan obat sesuai permintaan konsumen. Dan pertanyaan ketujuh dari Margareta. Apakah yang membuat bagian data penjualan tidak dibuatkan pencatatan? Jawabannya adalah, pencatatan data penjualan bukannya tidak dibuatkan, tetapi sudah tercatat di bagian use case diagram pemilik di bagian ketiga. Jika lebih jelasnya lagi, Anda bisa melihatnya di buku kami yang telah kami share di Trello. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Aldi Fadilah. Pada bagian activity diagram kasir, jika misalnya pembeli meminta jenis obat yang tidak ada di dalam apotek tersebut, apa yang akan dilakukan oleh bagian kasir? Jawabannya, bagian kasir akan memberitahukan kepada pembeli bahwa obat yang mereka minta tidak tersedia di apotek tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari Melisa. Apa keuntungan dan kekurangan sistem bisnis berjalan? Jawabannya, keuntungannya adalah aplikasi berbasis desktop akan memudahkan dan membantu pengguna seperti mengelola data obat, penerimaan obat, dan pengeluaran obat. Selain itu, memudahkan data proses pembuatan laporan penjualan. Sedangkan kekurangannya adalah pada apotek Fajar Pharma, khususnya dalam menangani transaksi penjualan obat masih terlalu lambat dan sering ada yang terlewat, bahkan kehilangan dokumen. Selanjutnya pertanyaan dari Sinta Bella. Transaksi apa saja yang telah dikeluarkan oleh apotek Fajar Pharma? Jawabannya, transaksi penjualan obat dan pembelian obat atau transaksi penjualan dan pembelian. Pertanyaan berikutnya dari Raja Konaah.
Berikan contoh untuk mengatasi kendala pada apotek Fajar Pharma, khususnya dalam menangani transaksi penjualan obat masih terlalu lambat dan sering ada yang terlewat bahkan kehilangan dokumen. Jawabannya, contohnya dengan cara dibuatkan pencatatan menggunakan komputer agar data tidak hilang. Selanjutnya pertanyaan dari Istiqomah. Bagaimana cara kerja aplikasi berbasis desktop? Jawabannya, dengan menggunakan aplikasi Enterprise Architect dan cara kerjanya seperti yang kami tampilkan kemarin, seperti activity diagram maupun use case diagram. Selanjutnya pertanyaan dari Rika Indriawati. Untuk aplikasi desktop yang bisa digunakan untuk memudahkan mengolah data obat, apakah ada aplikasi tersendiri atau bisa menggunakan aplikasi lainnya? Jawabannya, untuk aplikasi pengolah data obat, Apotek Fajar Pharma menggunakan aplikasi pendukung NetBeans IDE 8.2. Pertanyaan dari Raunatun Nadia, sebutkan dokumen masukan dan dokumen keluaran pada Apotek Fajar Pharma. Dan masalah apa saja yang sering muncul pada saat pembuatan dokumen masukan ataupun dokumen keluaran dari Apotek Fajar Pharma? Jawab. Adapun bentuk-bentuk dokumen masukan yang digunakan oleh Apotek Fajar Pharma adalah sebagai berikut. Nama dokumen, faktor pembelian, fungsi untuk menuliskan rincian pembelian obat, sumber, supplier, tujuan pemilik, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada pembelian obat dari supplier, bentuk kertas faktur. Bentuk dokumen keluaran, nama dokumen, notabon penjualan, fungsi untuk menuliskan rincian penjualan obat, sumber dari kasir, tujuan kepada customer, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada penjualan obat kepada konsumen, bentuk notabon. Permasalahan yang sering muncul, keamanan dokumen kurang terjamin, tersimpan dengan aman. Pertanyaan nomor 15, pertanyaan dari Yuher Kalina. Apakah struktur organisasi yang ada telah menggambarkan adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas? Baik, kita jawab. Melalui struktur organisasi, kita bisa melihat alur perintah yang mengindikasikan jabatan, pekerjaan wajib dipertanggungjawabkan oleh tiap anggota organisasi. Di dalam struktur organisasi, pada Apotek Fajar Pharma terdapat pemilik dan kasir, mana tugas dan wewenangnya sudah jelas. Pemilik bertugas mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap segala aktivitas yang terjadi di Apotek Fajar Pharma. Dan kasir bertugas mempersiapkan segala obat yang diperlukan untuk dijual kembali kepada konsumen, melayani permintaan dan pembelian obat dari pembeli dan menyusun laporan kepada pemilik apotek. Pertanyaan nomor 16 dari Novita Hermawanti, Savana dan Meliana, CFR. Program komputerisasi apa yang akan dibuat untuk proses penjualan obat di Apotek Fajar Pharma, serta bagaimana proses kerja program tersebut untuk mengatasi masalah di sistem penjualan? Kita jawab, di Apotek Fajar Pharma, program komputerisasi yang digunakan adalah NetBeans IDE 8.2 untuk memudahkan proses penjualan. Pertanyaan nomor 17 dari Putri Krisnawati. Saya ingin bertanya, mengapa di Apotek Fajar Pharma belum ada pembagian untuk para pekerja? Jawaban, sebenarnya sudah ada, cuma ada yang sering keterlambatan datang saat menjaga apoteknya dan kurangnya kedisiplinan saat jam waktu kerja. Pertanyaan nomor 18 dari Ahmad Nur Adsan. Apakah Apotek Fajar Pharma memiliki pasien BPJS? Selanjutnya, mengenai pemasukan dan pengeluaran obat yang dibeli, berapa keuntungan setiap bulan serta pengeluaran pembelanjaan yang biasa didapat oleh apotek tersebut? Apakah bisa sebutkan atau menunjukkan nominalnya?
Mohon maaf. Jawaban, mohon maaf sebelumnya, Apotek Haja Perma belum ada melayani pasien BPJS. Sedangkan mengenai pemasukan dan pengeluaran, per bulannya juga tidak diterapkan dalam hasil skripsi yang kelompok kami ambil. Jadi kesimpulannya, kelompok kami juga tidak tahu keuntungan per bulannya serta pengeluaran perbelanjaannya. Pertanyaan nomor 19 dari Nurjatin Muminah. Untuk yang sudah terkomputerisasi, itu kan bagian pemilik dan kasir. Lalu di dalam bagian kasir, transaksi penjualan yang terjadi bukannya sudah terekam dalam bagian input penjualannya? Jadi kenapa permasalahan yang timbul ada data penjualan yang tidak tercatat? Padahal untuk awal penjualan obat itu melalui kasir dan bagian kasir sudah terkomputerisasi, yang berarti data sudah masuk ke dalam database. Tolong jelaskan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Nurjati Mubina. Baik, bagus sekali pertanyaannya ini. Sebetulnya kami juga tidak tahu kenapa itu dapat terjadi, karena kami juga menggunakan riset dari kakak tingkat. Dan kami baru menyadari permasalahan tersebut dari pertanyaan yang Natin berikan. Terima kasih.